Halo anak-anak kelas 5A semuanya, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita memasuki bab baru di pelajaran matematika, yaitu bab 7 tentang pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Mari kita belajar bersama-sama di kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Sebelum kita masuk ke pengumpulan data, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu data. Data itu adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berarti datum itu adalah bentuk tunggalnya, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu data, kita bisa lanjut dalam mengetahui cara pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencatatan langsung. Pencatatan langsung ini dapat dilakukan dengan pengamatan terhadap objek yang hidup ataupun objek yang mati, maupun wawancara. Wawancara biasanya kita lakukan dengan narasumber. Kemudian adalah pengisian angket. Pengisian angket itu dapat dibuat dengan membuat sebuah selebaran yang memuat tentang hal-hal yang hendak dikumpulkan datanya. Biasanya berupa pilihan ataupun kategori. Berdasarkan bentuknya, data yang akan kita peroleh setelah kita mengumpulkan data itu terbagi menjadi dua. Ada data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah data berupa bilangan atau angka-angka. Contohnya itu adalah data nilai ulangan, data berat badan, data tinggi badan. Kemudian ada data kualitatif. Data kualitatif ini adalah data berupa kategori atau deskripsi, penggambaran, atau pilihan-pilihan. Contohnya itu adalah data mata pelajaran yang disukai, data warna yang disukai. Nah, inilah dua macam bentuk data. Agar lebih memahaminya, kita akan membahas dalam bentuk soal. Contoh yang pertama, perhatikan kegiatan berikut ini. Di sini adalah contoh pencatatan langsung, pengukuran pergelangan tangan. Berarti data di atas itu merupakan pengumpulan data dengan cara, di sini sudah ada jawabannya ya, pencatatan langsung. Data yang diperoleh merupakan data kuantitatif, karena mereka melakukan pengukuran pasti menghasilkan angka-angka. Contoh yang kedua, perhatikan kertas isian berikut. Di sini ada pilihan jenis olahraga yang disukai, warna yang disukai. Data di atas merupakan pengumpulan data dengan cara, karena berupa selebaran, maka ini adalah pengisian angket. Data yang diperoleh merupakan data kualitatif, karena hanya berupa pilihan-pilihan atau kategori-kategori saja. Kita lihat soal yang ketiga. Di Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan di TPS atau tempat pemungutan suara. Kegiatan pemilihan presiden dan wakil presiden ini merupakan contoh pengumpulan data dengan angket. Kenapa angket? Karena menggunakan surat suara berupa isian yang harus diisi oleh semua warga negara Indonesia. Data yang diperoleh pada pemilihan presiden dan wakil presiden itu merupakan data kuantitatif, karena berupa angka yang nantinya akan dihitung sehingga terpilihlah presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian soal yang keempat, untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang kebudayaan nasional, Bu Bella melakukan penelitian dengan memberikan angket. Angket tersebut itu memuat jenis-jenis kebudayaan nasional, lagu daerah yang diketahui, suku di Indonesia yang diketahui, dan makanan daerah yang diketahui. Data yang akan diperoleh Bu Bella itu adalah data kualitatif, karena tidak berupa angka, melainkan hanya berupa kategori atau pilihan-pilihan ataupun deskripsi gambaran dari hal yang hendak dikumpulkan oleh Bu Bella. Gampang ya? Sekarang kita lihat soal selanjutnya. Ibel mendapat tugas untuk menanam kacang hijau dan mengukur ketinggian pertumbuhannya. Kegiatan yang dilakukan Ibel merupakan contoh dari pengumpulan data dengan cara apa? Pencatatan langsung. Kenapa pencatatan langsung? Karena si Ibel langsung melihat atau mencatat dari tumbuhan kacang hijau yang berada di dekatnya. Nah, data yang diperoleh Ibel merupakan data
Kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena dia mengukur ketinggian, pasti menghasilkan angka. Gampang ya, kita tinggal menganalisa dengan sesama, membaca dengan baik, maka kalian akan mendapatkan jawabannya. Soal nomor 6. Alfian ada pengurus majalah sekolah. Pada bulan ini, majalah tersebut mengangkat tema pahlawan Indonesia. Ia mendapatkan tugas untuk mewawancarai seorang pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu gurunya. Tuliskan 3 pertanyaan yang sebaiknya ditanyakan. Nah, soal seperti ini biasanya bersifat bebas sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Lalu saya akan memberikan 3 contoh antaranya. Karena kita mewawancarai gurunya atau seorang guru, maka kita harus membuat pertanyaan yang berkenaan tentang guru. Soal yang pertama, sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Soal yang kedua, apa saja suka duka dalam mengajar di sekolah ini? Soal yang ketiga, metode pembelajaran apa yang Bapak gunakan untuk mengajar siswa-siswi di sekolah ini? Itu adalah 3 contoh pertanyaan yang sebaiknya ditanyakan kepada seorang guru. Kalian bisa membuat yang lainnya. Contoh yang terakhir, Sekolah Omar mengadakan pengumpulan data mengenai tingkat kepuasan sarana dan prasarana di sekolahnya. Untuk memudahkan pencatatannya, sekolah membagikan angket untuk diisi peserta didik. Tuliskan minimal 2 hal yang harus dimuat pada angket tersebut. Nah, soal ini juga bersifat bebas, sesuai dengan pendapat kalian, tetapi harus tetap berkenaan tentang sarana dan prasarana di sekolah. Lalu saya akan memberikan 2 contoh di antaranya, hal yang harus dimuat pada angket, selain nama dan kelas ya. Hal yang pertama, misalnya kondisi kebersihan toilet sekolah, halaman sekolah, kantin sekolah. Hal yang kedua yang harus dimuat pada angket tersebut adalah kelengkapan buku bacaan di perpustakaan sekolah. Kalian juga bisa membuat hal yang lainnya, yang penting berkenaan tentang sarana dan prasarana di sekolah. Kita sudah membahas banyak tentang pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, kita punya tugas. Bukalah buku paket kalian di halaman 164 sampai 165. Kita akan mengerjakan soal HORS. Nah, di sana ada pilihan berganda nomor 1 sampai nomor 3 dan uraian nomor 1 dan nomor 2. Kalian kerjakan, tulis hanya jawabannya saja, soal tidak perlu ditulis, alasan juga tidak perlu ditulis, hanya jawabannya saja. Nah, kalian bisa menemukan jawaban pada pembahasan soal yang tadi kita bahas. Kerjakan di buku latihan kalian, setelah selesai kirimkan ke WA Lause untuk dinilai. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.